Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Deni Firmansyah, mahasiswa S2 Magister Manajemen ULBI Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan ATS, Mata Kuliah Manajemen Pergudangan, dengan dosen pengajar Dr. Erna Mulyati ST MT JIMILT. Soal yang pertama dapat terlihat di layar monitor. Ada sebuah perusahaan PT Transloop memiliki beberapa kendala dalam sebuah proyeknya, yaitu ada 4 permasalahan dengan dampaknya masing-masing. Kemudian ada 10 jenis barang spare part dengan jumlah barang dan harga setiap barangnya masing-masing. Kemudian diharapkan gudang tersebut dengan ukuran 5.000 meter persegi itu dibagi menjadi 5 ruangan: ruang receiving, storage, sortation, packaging, dan ruang shipping. Nah, kemudian kami diberikan soal untuk membuat rekomendasi penataan tata letak dan sistem penyimpanannya. Oke, dari soal pertama ini akan saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang pertama yang saya lakukan yaitu mengklasifikasi barang 10 barang spare part tadi dengan ABC analis atau kelas ABC. Yang pertama, saya kalikan jumlah barang, kalikan dengan harga setiap unit, harga setiap barangnya, kemudian muncullah total harga barangnya. Nah, dari total harga barang ini, saya sort berdasarkan nilai tertingginya. Kemudian, nilai kontribusinya saya cari. Nilai kontribusi ini didapatkan dengan rumusnya, yaitu total harga barang dengan item per itemnya itu dibagi dengan total harga barang keseluruhan, didapat nilai kontribusi tersebut gitu. Nah, nilai tertinggi jelas kepada yang barangnya lebih mahal ya. Kemudian nilai kumulatif ini hanya penjumlahan dari nilai kontribusi ditambah dengan item di atasnya ya. Jadi 62,75%, kemudian 78,43 ini, 78,43% ini dari mana? Yaitu penjumlahan dari 15,69 ini ditambah 62,75 dan seterusnya ya. 86 ini dapat dari 7,8 ditambah di atasnya. Oke. Di sini kenapa saya warnai merah ini masuk kelas A, yang saya warnai hijau masuk kelas B, yang saya warnai kuning ini kelas C. Ya, nilai kumulatif ini memiliki range ya. Jadi range sampai 80% itu masuk ke kelas A, range 80 sampai 95 itu masuk kelas B, kemudian range 95 sampai 100 masuk kelas C. Nah, dan penjelasan, kelas A itu adalah item yang bernilai tinggi ya. Nah, makanya di sini disebutkan pengendaliannya ketat dan gunakan sistem just in time gitu. Order hanya saat dibutuhkan gitu ya, karena terkait dengan biaya penyimpanan atau LQ optimal gitu ya. Di sini
Occupational itu adalah economic order quantity gitu ya, sehingga nanti jumlah pesanannya akan meminimalkan biaya persediaannya itu. Kemudian kelas B, pengawasan sedang karena itemnya itu bernilai sedang, terus dapat menggunakan reorder level gitu ya, atau titik pemesanan ulang gitu kan, dan dilakukan review periodik gitu ya. Ini kelas menengah. Kemudian kelas C, item bernilai rendah, pengawasannya lebih longgar, kemudian dapat dipesan dalam jumlah besar sekaligus untuk mengurangi biaya pemesanan gitu kan, karena semakin besar akan mengurangi biayanya ya. Ini klasifikasi barang dengan ABC analysis. Next, nah ini klasifikasi barang dengan metode FMS, fast moving, medium moving, dan slow moving. Nah tadi itu ada, kita asumsikan aja tadi yang nilai ini sebagai jumlah pemakaian barang per tahun gitu ya. Kemudian rata-rata stoknya kita asumsikan saja seperti berikut. Nah, CR atau consumption rate itu ya adalah pemakaian apa konsumsi rata-ratanya ya gitu ya. Nah, ini didapat dari jumlah pemakaian barang dalam satu tahun dibagi rata-rata stok unit. Makanya ini dapat 12. Ini didapat dari jumlah pemakaian barang per tahun ini 600 dibagi 50 sehingga dapat 12. Nah, ini juga kenapa merah ini masuk pas moving, hijau ini medium moving, kemudian slow moving. Red ini adalah di atas 6, rednya di atas 6 dia masuk pas moving, kemudian red 6 sampai 2 itu masuk medium moving, nah, dan red di bawah 2 ini masuk slow moving ya. Pas moving itu pergerakannya cepat, usahakan dekat dengan shipping atau pengiriman ya, sehingga lebih mudah, lebih cepat. Kemudian pengawasannya ketat. Medium moving, pergerakan sedang, tidak terlalu dekat dengan shipping, dan pengawasannya sedang. Slow moving, pergerakan lambat, usahakan letaknya jauh dari shipping, terus pengawasannya longgar. Nah, itu saya gunakan dua metode untuk mengklasifikasi barang dari 10 jenis spare part tersebut. Ya. Kemudian penataan tata letaknya saya gunakan dengan metode DEFLV. Di sini diketahui bahwa luas gudangnya 5.000 meter persegi, kita asumsikan dengan lebar 100 meter dan panjang 50 meter. Terus ruangannya kita bagi menjadi 5 bagian, receiving, storage, sortation, packing, dan shipping. Nah, kita pakai aplikasi DFL di mana kita masukkan departemen spesifikasinya, yaitu ada 5 ruangan tersebut dengan areanya kita asumsikan seperti ini, minimal size seperti ini, maksimal seperti ini. Kemudian juga kita masukkan juga materi flow-nya ya, kita asumsikan pergeseran dari ruang 1, ruang 2, kita asumsikan saja seperti ini. Kemudian kita masukkan ke aplikasi. Nah, kita run, masuk run, hasilnya adalah sebagai berikut. Ini hasilnya, hasil dari rekomendasi menggunakan aplikasi DFLV ini. Ya, next, bagaimana tata letaknya? Rekomendasi tata letak gudang kombinasi analis ABC, FMS, dan DFLV ini. Nah, tadi sudah menggunakan analis produk ABC, FMS, dan kemudian tata letak DFLV. Nah, ini saya gambarkan pembuatan gudangnya seperti ini. Gitu. Nah, di sini receiving
sesuai tadi yang gambar DL itu receiving termasuk, kemudian area barang kelas A berada di sini dekat dengan shipping, kemudian area barang kelas B dan ada barang kelas C. Atau kalau ini juga yang merah ini fast moving, yang hijau ini medium moving, kemudian yang kuning ini slow moving. Ya, kemudian ini kami anggap udah sangat ideal karena yang pertama di sini flow-nya sudah sangat bebas, kemudian area-areanya juga sudah terspasi gitu ya, kasarnya ada ruang untuk pergeseran forklift dan jika pun ada palet-palet semuanya sudah ada areanya masing-masing, jadi tidak menutup ke area pergeseran forklift ya, atau pergerakan forklift. Gitu. Ini juga sudah flow-nya sudah searah, tidak ada yang berhalangan. Dan di sini kenapa pas moving ini paling dekat dengan receiving dan ini karena memang barang bernilai tinggi dan pas moving itu harus dekat dan mudah terawasi oleh semuanya gitu kan ya. Aksesnya gampang. Nah, di barang kelas A ini tadi terisi item apa aja dan kelas B itemnya apa aja. Nah, sesuai dengan itemnya masing-masing di klasifikasi lagi. Cuman ini saya hanya eh, gambarkan sesuai dengan areanya saja. Pembagiannya dalam area ini juga bisa ada ruang lagi untuk forklift masuk, jelas untuk memudahkan proses picking ya, untuk masuk ke packaging, kemudian area sortation, kemudian selanjutnya di shipping gitu. Jangan lupa juga biasanya kalau tempat gudang itu harus tetap menyediakan ruang emergency exit, bisa di pojok mana yang gampang dimudah atau gampang diakses. Itu mungkin dari yang pertama, dari soal yang pertama, sehingga kami rekomendasikan bahwa posisi gudang seperti ini sudah sangat ideal. Dari keempat permasalahan yang ada, saya rasa gudang ini cukup mampu menjawab permintaan dari si vendor. Oke, next. Soal yang kedua. Soal yang kedua ini, PTX adalah perusahaan logistik 3PL yang sedang mengalami masalah terkait integrity stock issue, diantaranya yang pertama yaitu banyak produk yang rusak hilang di gudang, kemudian rasio perputarannya rendah menunjukkan stok berlebih sehingga jumlah produk yang mendekati kadaluarsa meningkat dan frekuensi tidak dapat terjual. Oke. Strategi atau kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan dalam melakukan pengendalian persediaan atau mengatasi permasalahan tersebut? Sertakan juga referensinya. Oke, jadi sebuah perusahaan 3PL sedang bermasalah, kemudian kita harus mencari solusinya dari perusahaan tersebut, strateginya apa atau kebijakannya apa. Oke, yang pertama, strategi perusahaan mengatasi permasalahan banyaknya produk yang rusak dan hilang. Perusahaan harus melakukan optimalisasi keamanan gudang. Banyak produk yang rusak dan hilang, maka yang pertama kali dilakukan adalah optimalisasi keamanan gudang. Penggunaan CCTV 24 jam, penerapan akses terbatas, penggunaan ID card atau fingerprint ke area-area tertentu gitu sehingga meminimalisir akses tidak sembarang orang yang bisa masuk ke bagian atau ke ruangan tertentu dan meminimalisir blind spot gitu ya. Jadi semua sisi dari gudang harus tampak oleh CCTV kecuali memang area-area tertentu yang tidak boleh ada CCTV ya. Kemudian yang kedua, perusahaan harus menerapkan kepatuhan SOP ya, terutama ketika optimalisasi SOP. SOP sangat penting ketika proses receiving, picking, packing, dan shipping ya. Jadi benar-benar harus sesuai SOP banget, tentu kan. Jumlah barangnya dicek, jumlah
barang yang datang, yang akan dipersiapkan, yang akan di-packing, akan dikirim, itu harus benar-benar sesuai dengan SOP, jelas serah terimanya, kemudian pembagian tugas atau segregation of duties. Jadi petugas pencatatan produk yang masuk, yang mengecek stok dan produk yang keluar harus berbeda. Ini untuk menghindari adanya fraud. Gitu. Coba bayangkan satu orang yang mencatat produk masuk, terus dia yang mengecek produknya, kemudian juga ya dia yang mencatat produk keluar. Sangat mudah banget untuk dimanipulatif ya. Makanya dilakukan pembagian tugas, segregation of duties, menghindari adanya fraud. Kemudian yang ketiga, perusahaan harus melakukan penerapan Good Warehouse Practice atau GWP ya, di mana handling barang, receiving, picking, packing, dan shipping harus sesuai ketentuan gitu ya. Tidak boleh barang dilempar, dibanting, kemudian sesuai dengan alat atau aksesoris yang digunakannya. Jadi ketika hand pallet yang menggunakan forklift seperti itu, atau mungkin menggunakan hand forklift atau forklift mesin dan sebagainya, sesuai dengan yang digunakan ya, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan gitu ya. Sehingga barang yang meminimalisir barang yang rusak. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan teknologi warehouse management system. Ya. Semua dilakukan by sistem secara real time dan tidak boleh ada yang manual. Untuk sekali lagi untuk mengurangi atau menghilangkan permasalahan produk yang rusak dan hilang di gudang, harus by sistem secara real time, jadi sehingga pengawasannya lebih gampang dan lebih mudah. Mungkin untuk strategi perusahaan dalam mengatasi permasalahan yang pertama yaitu banyaknya produk yang rusak dan hilang di gudang, keempat strategi ini kami rasa cukup dilaksanakan untuk menghilangkan permasalahan produk yang sering rusak dan hilang di gudang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengatasi permasalahan rasio perputaran yang rendah, menunjukkan stok berlebih sehingga jumlah produk mendekati kedaluarsa meningkat dan berpotensi tidak terjual. Oke. Strategi dari perusahaan 3PL ini yang pertama yaitu menurut saya yaitu lakukan analis ABC ya. Tadi kembali lagi seperti yang pertama, produk bernilai tinggi dan fast moving, jaga stok amannya. Terus tapi untuk produk bernilai rendah dan slow moving, kurangi stok dan lakukan pengawasan ya. Ini pengawasannya, controllingnya itu terkait dengan mana yang akan mendekati kadaluarsa atau produknya jelas dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua, layout gudang. Perusahaan harus memposisikan atau mentata letakkan barang pada posisi yang mudah diakses dan mudah dipantau. Jangan sampai ada barang yang susah untuk diakses dan tidak terpantau gitu. Tahu-tahu tiba-tiba bau atau busuk atau kadaluarsa gitu ya. Itu akan sangat merugikan. Yang ketiga, melakukan real time analytic gitu ya. Di sini ada pengguna teknologi ya, dashboard dan reporting real time untuk forecasting demand dan pengambilan keputusan yang cepat dan data driven gitu ya. Perlu garis bawahi di sini adalah reporting real time sehingga untuk istilahnya ramalan atau perkiraan depannya tidak meleset karena kita udah dalam pengambil keputusan itu udah by data gitu ya, data mungkin dari 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun yang lalu gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu pakai metode FIFO, piece expired, piece out gitu. Ini untuk menghindari barang kadaluarsa ya.
maka kita lakukan percepatan pengiriman atau penjualan untuk barang yang mendekati kedaluarsa. Ya, bisa penjualannya biar cepat, ya bisa lakukan promosi mungkin buy one get one dan sebagainya. Tapi ini tergantung dari perusahaan yang memakai jasa si 3PL tersebut gitu ya, karena 3PL itu kan hanya sebagai logistiknya saja gitu kan. Kemudian yang kelima, perusahaan tersebut harus melakukan cycle count dan stock of name secara berkala. Apa sih bedanya cycle count dan stock of name gitu? Kalau cycle count itu hanya beberapa produk spesifik saja, sedangkan kalau stock of name ini adalah eh, stok secara keseluruhan gitu ya. Sehingga pengecekan stok produk rutin dilakukan. Selain mengecek quantity, harus juga dilakukan pengecekan quality gitu ya. Quantity ini berarti dari jumlahnya. Nah, kemudian dari quality ini tadi kalau misal disebutkan kadaluarsanya berarti mengecek kualitasnya gitu ya. Kemudian yang keenam, melakukan program clearance khusus barang expired risk gitu ya. Nah, kalau barang udah terlanjur mendekati masa expired, berarti kita harus mapping produk baik waktu expired. Ada mungkin hamin 90 hari, hamin 60, hamin 30, atau lebih kecil dari hamin 15 hari. Dan evaluasi kemungkinan retur ke supplier itu ya. Jadi kita sebagai perusahaan 3PL jangan ambil resiko, segera konfirmasi bahwa ada barang mendekati expired, apakah ada kemungkinan untuk retur atau bagaimana gitu kan. Jangan sampai kita sebagai 3PL itu kan malah mendapat penalti gitu ya, karena barang expirednya tidak bisa diapakan, sehingga kita harus juga melaporkan ke eh, si yang memberi pekerja ke kita gitu ya, karena kita sebagai 3PL. Nah, kemudian ketika barang stok tadi yang apa perputarannya rendah gitu kan, banyak yang akan kedaluarsa, terus strategi yang ketujuh itu just in time gitu kan. Mungkin kalau bisa suruh memilih, kita menerima produk sesuai jadwal pengiriman dalam jumlah yang tepat dan hanya saat dibutuhkan saja gitu kan. Jadi untuk mengurangi eh, barang-barang yang mendekati expired gitu kan, eh, kita hanya just in time gitu, kita hanya menerima barang yang sudah ada jadwal pengiriman dalam jumlah yang tepat, tidak berlebihan berarti, dan hanya saat dibutuhkan untuk dikirimkan. Oke, okay, next. Oke, okay, mungkin itu aja tugas pengerjaan tugas asesmen tengah semester dari mata kuliah manajemen pergudangan. Referensinya ini saya gunakan dari web admission ULBI S2 Magister Manajemen Logistik dari Prof. Agus, kemudian ada buku juga dari Richard 2017, judul Warehouse Management, A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse. Ada dari Fraser 2016, Supply Chain Strategy. Kemudian ada di Aston Roger PN Baker tahun 2017 dengan bukunya The Handbook of Logistics and Distribution Management. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Bila topik wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.